Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah, jamaah salat maghrib dan juga insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang fenomena kekinian berdasarkan sudut pandang Al-Quran. Isu terbaru di tanah air ada apa? Bola ya? Ya. Ya nggak ada isu yang ini. Pilkada boleh? Mau pilkada? Hah? Oh. Ya. Ya. Isunya banyak tapi nggak ada yang cukup populer ya, yang mengganggu. Biasanya kan ada yang mengganggu suasana keislaman, itu yang menjadi atensi kita biasanya. Ya, isunya masih global, isu Palestina. Ya, jadi bayangkan sekarang itu Bapak, kalau misalnya nih ya, kita Bapak rumahnya tiba-tiba dihancurin orang atau dibakar orang, itu pasti mudah atau ada jalur untuk mencari keadilan, ya, lapor polisi dan sebagainya. Atau terjadi kasus pembunuhan, pasti ada aksi atau tindakan dari aparat keamanan untuk menelusuri kasusnya, menemukan tersangkanya, membawanya ke pengadilan dan sebagainya. Hari ini Bapak di Palestina sana, setiap waktu siang, malam, gak kenal pagi, kenal sore, itu terus terjadi pembunuhan massal, ya, tanpa ada satu pihak pun di muka bumi ini yang bergerak serius untuk menghentikan itu, ya. Yang terus terdengar hanya sekedar kutukan, kami mengutuk, ya, tapi nggak dihentikan, nggak ada upaya. Justru yang terjadi sebaliknya, upaya serius untuk terus mensupport, memberikan dukungan. Ada yang mengirimkan senjata, ya, bukan berkontainer-kontainer, tetapi udah satu kapal khusus, ya. Kapal khusus isinya senjata semua dikirim ke Israel. Ada yang mendukung dengan terus memberikan jalur pasokan makanan agar tentara Israel bisa makan, orang Israel bisa hidup, ya. Memberikan bantuan keuangan macam-macam. Padahal jelas-jelas mereka membunuh anak-anak, ya, membunuh ibu-ibu, membunuh siapapun. Yang kasus pembunuhan, satu orang aja dibunuh, kita mudah saja melaporkannya ke aparat keamanan dan pasti akan ada tindakan. Nah, karena yang dibunuh ini adalah bangsa yang mereka dianggap lemah, ya, nggak punya teman dan sebagainya, maka yang terjadi bukan dukungan atau upaya untuk menghentikan pembunuhan itu, tapi yang terjadi adalah dukungan dan upaya untuk membantu si pembunuh. Habisi aja, kira-kira begitulah. Ya. Dan yang paling mengerikan adalah semangat untuk menghabisi bangsa Palestina ternyata tidak hanya terdapat dalam sanubari orang Yahudi Israel, tetapi juga ada pada sebagian anak bangsa kita Indonesia.
Yang jelas-jelas orang Palestina itu gak pernah merugikan siapapun. Ya, kalau mungkin Israel mereka menganggap dirugikan oleh Palestina, ya itu perspektif mereka. Walaupun pada hakikatnya mereka lah yang datang sebagai pencuri atau perampas, yaitu orang Israel, orang Yahudi. Dan Allah, maka melihat peristiwa yang gak kunjung berhenti ini, kita jadi ya bertanya tentang kita kira-kira Bapak selamat dan nanti di akhir ya, kalau ditanya apa sudah melakukan untuk saudaramu di Palestina. Ya, susah kita jawabnya kan. Mau kita sholat kayak apa juga, ngaji, semua itu ya kan, membantu saudara itu kewajiban membantu saudara. Jangan, nggak usah bantu, emang boleh kalau diundang orang kawin nggak datang. Orang kawin jelas-jelas orang bahagia, nggak lagi susah. Hadir dengan kawinan itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada orang nggak hadir kawinan, dia tidur-tiduran, dosa dia. Itu aja dosa. Jadi undang untuk happy, makan-makan. Yang undang juga happy, nggak datang dosa. Kecuali uzur pun harus syar'i. Apa misalnya sakit, nggak bisa gerak, sedang di luar kota, tanpa uzur syar'i, undangan walimah wajib dihadiri. Nah itu rahimakumullah, undangan untuk bahagia, si pengundang dalam keadaan bahagia. Nah, bagaimana halnya dengan saudara-saudara kita di Palestina? Ya. Jadi bingung kita ini, Pak. Kira-kira kita selamat gak di akhirat? Begitu ditanya apa yang untuk apa menghabiskan umurmu, kita mungkin jawab kan itu pertanyaannya. Umurmu dihabiskan untuk apa? Mudamu dihabiskan untuk apa? Hartamu dapat dari mana, digunakan untuk apa? Lalu itu bagian pertanyaan umurmu. Nanti ada masalah dengan peran kita dalam membantu saudara-saudara kita yang jelas-jelas terang-terangan terselubung. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, harus ada peran yang kita mainkan. Ya, terserah peran, pokoknya harus adalah perannya. Apa aja perannya? Pasang status lah, apalagi share tentang Palestina lah atau apa, harus ada peran. Ya, kita repot sekali nanti di akhirat itu ditanya sama Allah, mau jawab apa coba kalau kita nggak ada peran sama sekali. Ya, maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat ke belakang Bapak, apa yang terlewatkan dari kita umat Islam pada hari ini, kok bisa? Itu pertanyaannya, kok bisa di negara itu diam semua? Negara diam semua, nggak ada yang bantu dan sebagainya. Nomor satunya jawabannya karena umat Islam meninggalkan ajaran Al-Quran Karimnya sendiri. Ya. Kita sudah lama sekali hidup sangat tidak mandiri, Bapak. Kenapa kita nggak bisa mandiri? Karena kita nggak lagi menjalankan instruksi untuk ikra bismillahirrahmanirrahim. Kita udah mulai males baca. Benar nggak? Ya kan, nggak usah jauh-jauh banget lah. Saudara-saudara kita yang soleh saja ya. Dia mana lebih senang baca buku Islam dan beli buku, baca dari awal sampai akhir, atau baca postingan di sosmed? Lebih senang baca postingan ya. Nah, postingan itu nggak pernah utuh. Gimana caranya utuh? Emang menulis berapa banyak? Penggalan, nggak memberikan ilmu yang lengkap. Lebih sadis lagi, lebih senang nonton TikTok. Lebih ngeri lagi kan? Kenapa? Bumbunya banyak. Beritanya sederhana dibumbui macam-macam di TikTok itu videonya, maka terkesan ini keren banget nih, harus tonton oleh semua orang. Kita nggak lagi ikrar kan? Coba aja lihat anak kita, kan udah dapat ada well-being di HP kita masing-masing, itu ada fitur itu untuk melihat berapa lama kita bersosmed. Ya, anak-anak itu coba lihat berapa lama dia ber-HP, berapa lama dia pegang buku, baca buku. Ya. Jadi itu yang terjadi di semua lini kehidupan sekarang. Dan itu tidak terjadi hari ini sebenarnya, terjadi sudah lama sekali. Kita nggak lagi mau baca. Ya.
semangat untuk menuntut ilmu itu menurun drastis di tengah-tengah umat Islam. Nah, mereka yang pintar pun rahimahullah kemudian tidak membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim khalaq, membaca dengan nama rohnya. Jadi dibaca nih, tapi enggak Bismillahirrahmanirrahim khalaq, tetapi Bismi Amerika alladzi khalaq, Bismi Eropa alladzi khalaq, Bismi Rusia alladzi khalaq, Bismi. Jadi setelah dia pelajari, dia mungkin belajar di luar negeri. Kemudian setelah itu pulang ke sini dia mengatakan apa? Kalau dia dulu belajar di Rusia misalnya, mending kita beli saja dari Rusia. Mereka pencipta terhebat. Dia pulang dari Eropa, mending kita beli dari Eropa. Mereka pencipta terhebat. Jadi Iqra Bismi Rabbika bukan Bismi Rabbika lagi, kata Rabbika-nya tergantikan dengan negara atau orang atau bangsa tertentu. Padahal instruksinya rahmatullah Iqra Bismi Rabbika alladzi khalaq. Ketika membaca sesuatu, menganalisa sesuatu, idealnya kita sampai pada Allahnya, sehingga membuat kita menjadi manusia yang percaya diri untuk bertindak, untuk berinovasi, untuk punya inisiatif, untuk punya ide. Kegagalan untuk Iqra Bismi Rabbika alladzi khalaq ini salah satu faktor yang membuat hari ini rahmatullah malah mendukung tindakan untuk membunuh saudaranya sendiri. Kenapa? Karena ternyata dia benar-benar bergantung bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Yang si makhluk itu dulu memperlihatkan wajah manisnya, baik sekali. Dia bantu teknologi eksplorasi minyak, maka berdiri perusahaan minyak besar itu di sana. Dia bantu kirimkan kendaraan-kendaraan mewah dan kuat untuk berjalan padang pasir dan sebagainya. Maka dia bantu teknologi bangun jalan, teknologi bangun gunung, bangun gedung dan sebagainya. Dan kemudian kita terus belajar, tapi endingnya, ujung dari belajar itu, kesimpulannya mengerikan. Tidak Bismi Rabbika alladzi khalaq. Tidak, ujungnya tidak berbunyi Masya Allah, betapa hebatnya kuasa-Mu ya Allah. Enggak begitu ujungnya. Ujungnya berbunyi Masya Allah. Tetap Masya Allah, betapa hebatnya kalian wahai bangsa tertentu. Dan itulah yang terjadi memang pada hari ini, ya, dalam kehidupan kita. Padahal semua belajar, semua paham, nggak mungkin jadi negara maju kecuali berubah status menjadi negara industri. Semua tahu betul itu. Nggak mungkin kalau kita penikmat, kita cuma menjadi konsumen hebat, kita akan tetap menjadi subordinatnya. Kita tetap akan di bawahnya, kita tetap akan dicocok hidungnya, kita tetap akan diatur. Alhamdulillah hari ini itu terjadi. Jadi ujung dari kelalaian, keterlenaan umat ini, ketika mereka tidak lagi benar-benar mau membaca sampai pada kemampuan untuk bisa mandiri, pada akhirnya mereka harus menerima kenyataan setuju saudaranya dibunuh. Bukan hanya untuk mengatakan setuju, mereka dipaksa untuk ikut mensuplai makanan yang dikonsumsi oleh tentara-tentara yang bergerak untuk membunuh saudaranya sendiri. Mereka terpaksa buka jalan tol, mereka terpaksa buka bandara, mereka terpaksa buka pelabuhan, mereka terpaksa buka perbatasan demi agar ia bisa tetap hidup. Karena besarnya ketergantungan kepada orang lain. Jadi, Bapak-bapak, kenapa harus sampai sejauh sana kita mikirnya? Karena kita nggak akan menemukan jawaban lain. Ya. Kenapa tidak sanggup untuk mengatakan tidak? Kenapa nggak sanggup untuk sekedar menutup dubes? Kan boleh manggil pulang dubesnya di sana. Kenapa nggak sanggup untuk mengatakan bandara kami, pelabuhan kami tidak boleh digunakan untuk jalur logistik ke negara yang sedang membunuh saudara-saudara kami? Ya, nggak sanggup kan? Kenapa? Karena ketergantungannya cukup besar. Beneran? Anda siap untuk nggak lagi jadi raja? Anda siap untuk nggak lagi jadi presiden? Anda siap rakyat Anda akan sengsara? Anda siap dan seterusnya.
Maka coba lihat bahwa apa? Akhirnya yang eksis, yang berani untuk melawan itu justru yang kelihatan secara zahir hari ini Yaman, betul kan? Iya, Yaman. Kenapa? Karena pemerintahannya belum benar-benar terbentuk. Karena para penguasanya belum benar-benar menikmati ketergantungan. Ya. Begitu mereka eksis, negara itu sepenuhnya damai lagi, terbentuk lagi dengan baik, penguasanya menikmati kekuasaannya, maka jika itu terjadi, mereka juga pasti akan berubah layaknya negara-negara lainnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harusnya menjadi pelajaran buat kita bersama pada hari ini, Bapak Ibu, dalam skala yang jauh lebih kecil sebenarnya. Cek lagi kepada siapa kita bergantung sekarang ini. Ya. Kita khawatir bukan? Nggak taunya kita bergantung pada sosok yang terang-terangan melawan Allah. Nggak taunya kita bergantung pada jenis transaksi yang terang-terangan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak taunya kita bergantung pada orderan dari pihak yang terang-terangan melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak taunya rahimahullah. Maka cek lagi ketergantungan kita. Idealnya kita cukup bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi dalam tataran muamalah sesama manusia, akhirnya mau nggak mau dalam mekanisme kehidupan itu kita sedikit banyak pasti akan bergantung juga kepada makhluk. Nah, cek lagi makhluk. Ya. Kita kadang-kadang lupa dan lalai. Kita terlalu nyaman loh, ternyata si makhluk ini berpotensi untuk berubah menjadi sangat mengerikan. Maka saya harus hati-hati, jangan sampai begitu saya bersikap dan dia tidak setuju dengan sikap saya malah terpuruk. Itu kan tidak boleh terjadi. Ya, maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertanya-tanya kan, kenapa di dunia ini ada negara dalam kasus Palestina ini, ada negara yang boleh bertindak seenaknya, benar-benar seenaknya, ya, boleh memutuskan semaunya. Dia gak perlu sama sekali mempertimbangkan wajah sahabat-sahabatnya, luka hati saudara-saudara, ini gak peduli sama sekali. Dia boleh membuat keputusan apapun. Silakan sesekali nonton acara pengambilan keputusan di Dewan Keamanan Tetap PBB itu. Gak takut-takut kan? Negara-negara tertentu itu mudah disepakati, semuanya begitu ditanya mau di voting itu dengan mudah dia kan diangkat tulisan saya tidak setuju. Itu aja. Padahal itu jelas-jelas kontennya apa? Menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Saya tidak setuju. Nyetel. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada yang berani. Justru semua takut kepadanya. Karena memang dia tidak bergantung. Dia bergantung apa? Coba lihat mereka yang berani mengambil keputusan, berani membuat kebijakan, kan bergantung. Jikapun dia ada ketergantungan kepada pihak lain itu memiliki ketergantungan lebih besar kepada diri. Ya. Inilah yang terjadi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fungsi ilmu, kalau kita baca surah Al-Alaq itu, pada akhirnya, pada ujungnya adalah harusnya mengingatkan, membawa manusia menuju Tuhannya, menuju Allah, dan menyadarkan dirinya bahwa sesungguhnya Allah lah Sang Maha Pemberi, Allah lah yang paling banyak memberikan, sehingga ketergantungan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketergantungan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau udah tergantungnya kepada Allah, barulah ia memiliki kemerdekaan untuk menentukan sikapnya. Sebenarnya Republik tercinta ini kan, rahimahullah, tanah air kita ini waktu diproklamasikan, idenya, cita-citanya kan seperti itu kan, tidak bergantung pada kekuatan apapun. Orang pembukaan UUD-nya bunyinya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini adalah kemerdekaan, keberkahan, diakui ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berkat kasih sayang negara-negara tertentu, tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia dengan kalam, Allah yang mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Maka pengetahuan itu harusnya mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah. Ini pun Bapak-bapak menjadi di sebagian alim ulama pada hari ini. Ya, masalahnya. Semisal apa? Misalnya dia pulang belajar dari Maroko. Pulang ke sini dia ngajar, dia selalu nyebut ulama Maroko, ulama Maroko, ulama Maroko, ulama Maroko. Anda belajar ke Maroko biar Anda mengenal Quran, bukan mengenal ulama sana. Bukan itu tujuan akhirnya. Anda belajar ke Azhar, Mesir, pulang ke sini, Mesir. Anda bukan duta Mesir di tanah air. Anda belajar ke sana karena di sana orang-orang hebat, agar Anda pulang di sini bercerita Quran, bercerita Nabi, bercerita sahabat, bercerita ulama. Belajar ke Saudi Arabia, pulang ke sini, ulama Saudi Arabia, Saudi. Anda belajar ke Saudi, tujuannya Anda pulang ke sini ceritakan Quran, ceritakan hadis Nabi, ceritakan sahabat. Jadi sama lah. Semua cabang ilmu kita tidak bermasalah sekarang. Enggak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Mereka-mereka yang harusnya hebat pulang dari luar negeri, punya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan inovasi, batinnya, perasaannya nggak bergantung kepada manusia karena dia tahu dia juga manusia. Kenapa harus jadi subordinat manusia lain? Kan nggak belajar untuk jadi budak di sana, budak pikiran, budak industri dan sebagainya. Tapi kenapa begitu pulang jadi budak? Itu PR besar kita. Itu PR besar. Ya, maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak ada jalan lain kecuali ngaji lagi kita, buka lagi Quran, baca Quran dengan berusaha memahami makna yang terkandung di dalamnya, agar nggak sia-sia apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Rahimahullah. Ya, kalau kita lanjutkan masih dalam surah Al-Alaq, kemudian Allah menyampaikan kala innal insana la yatgha. Semuanya manusia itu selalu melampaui batas. Ar-ra'a mustaghna, karena dia pernah merasa serba cukup, nggak butuh kepada yang lain. Allah ingatkan inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kamu pasti akan dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini, dua ini, bahwa perasaan nggak butuh sama yang lain, terutama tidak butuh kepada Allah. Itu perasaan bermasalah. Ya. Itu yang membuat kita tertinggal justru. Kita merasa sangat tergantung kepada orang lain, tapi tidak merasa sangat tergantung kepada Allah. Abu Jahal kan yang dinukil dalam ayat ini, background ceritanya kan Abu Jahal. Seenaknya, merasa boleh berbuat seenaknya terhadap Nabi. Mirip sekali dengan perasaan orang Yahudi sekarang, yang merasa boleh seenaknya berbuat terhadap bangsa Palestina. Kenapa? Di belakang kami ada PBB yang siap mendukung. Ya kan, buktinya nggak ada gerak sama sekali dulu. Irak itu cuma disinyalir ada senjata pemusnah massal, dihabisi Irak, senjata pemusnah massalnya nggak ada. Tapi apa rakyat Irak dapat kompensasi? Nggak ada sama sekali. Ya. Harusnya kan dibayar itu sama PBB, karena termasuk PBB melakukan resolusi berhak diperangi itu Irak. Harusnya balikin, rumah mereka dibangunkan lagi, yang udah meninggal mungkin diganti, satu orang meninggal sekian dolar, tapi nggak terjadi. Berlanjut ke Libya, sama juga kan? Ada senjata pemusnah massal, mana senjatanya? Nggak ada. Tapi Libya udah dihancurkan, bahkan presidennya kemudian terbunuh, tapi nggak ada kompensasi sama sekali. Ya. Jadi merasa boleh berbuat seenaknya. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguhnya engkau akan dikembalikan kepada Rabb. Inna ila rabbika ruj'a. Dan pertanyaannya tentunya, lah Ustaz, ini mereka kan nggak beriman, nggak percaya Allah. Gimana caranya ngomong ke mereka bahwa Anda akan kembali kepada Allah? Ya kita cuma bisa mengucapkan itu buat diri kita sendiri. Ya, bahwa seharusnya mereka nggak seperti itu, karena pada hakikatnya mereka tetap butuh kepada yang lain. Nah, belajar ayat ini, harusnya
menyadarkan kita untuk berjuang dengan gaya perjuangan Rasulullah SAW. Bahwa kalau baca Sirah Nabawiyah di tahun ke-9 setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, ya, setelah Fathu Mekah, tahun ke-8, mulai tahun ke-9, udah tahun-tahun terakhir hidupnya Nabi SAW, berbondong-bondong orang datang ke kota Madinah untuk masuk Islam. Artinya apa? Dalam makna lain, berbondong-bondong orang datang menggantungkan dirinya kepada Rasulullah, kepada umat Islam. Kok bisa? Apa yang ditawarkan oleh Islam pada masa itu? Islam menawarkan tentang keadilan. Islam menawarkan tentang eksistensi, kekuatan dan sebagainya. Jadi orang Islamnya nggak kelihatan kuat. Begitu kita nggak kelihatan kuat imannya, yakinnya, agamanya, praktek kehidupannya, maka yang terjadi rahimahullah, kita yang bergantung kepada orang lain itu apa ya namanya? Suatu yang tabiat, ya tabiat alamiah, terjadi secara alamiah. Ya. Ini nggak bisa dipaksakan, nggak bisa direkayasa sama sekali. Yang lemah pasti batinnya ingin nempel menjadi benalu kepada yang kuat. Udah pasti begitu. Jadi kenapa pada hari ini kita nggak bisa berdiri sendiri? Nggak, mereka malah yang bergantung kepada kita, tapi malah sebaliknya yang terjadi karena kita yang lemah. Ar-ra'a mustaqna. Mereka merasa kami nggak butuh kalian, kami nggak butuh orang Islam. Kami bisa sendiri, kami bisa atur semuanya, kami punya semuanya. Anda yang butuh kami, maka kami boleh bertindak seenaknya terhadap Anda. Masya Allah. Benar kan? Soalnya, ya. Emang ada bawahan bertindak seenaknya terhadap atasan? Langka. Yang lebih sering atasan seenaknya terhadap bawahan. Bawahannya bilang apa? Wajar, dia bos saya kok. Wajar. Jadi umat Islam itu yang terjadi di umat Islam hari ini. Secara nggak langsung kita mengatakan, walaupun kita nggak berani ngucapin itu, tapi kita membatin semuanya mengatakan wajar. Kita kan lemah. Kita punya apa? Sekalinya dibuang habis. Kita nggak punya apa-apa. Mau bergerak bagaimana? Kita wajar, kita lemah. Nah, sebagaimana mereka, karena memang mereka eksis, mereka ngapain? Ngapain kita harus menoleransi, peduli perasaan mereka dan sebagainya? Al-Abu istaghna, mereka merasa istaghna. Nah, maka rahimahullah, jangan beri kesempatan dunia ini harusnya untuk sama sekali tidak bergantung kepada kita. Harusnya begitu kan? Iya. Bayangkan dulu ketika Rasulullah itu eksis di tahun ke-9, mereka benar-benar gak punya jalan keluar lain kecuali datang ke Madinah mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang-orang di Jazirah Arabia semuanya mengakui kehebatan Muhammad. Dan mereka begitu dengar, begitu tahu, dan termasuk yang dari Taif. Tadinya Taif musim Nabi. Tahun ke-9 mereka kirim utusan datang ke kota Madinah menyatakan keislaman. Bahwa emang jujur itu Islamnya. Tetap di awal bermasalah. Apa buktinya bermasalah? Begitu duduk begitu sama Nabi, yang orang-orang Taif udah sujud, diam semuanya. Tiba-tiba begitu mau pulang, Nabi nanya kepada pimpinannya. Jadi nanti begitu tiba di Taif, semua berhala dihancurin ya. Dia bilang apa? Enggak, Rasulullah. Yang itu enggak. Kami masuk Islam, tapi berhala kami enggak boleh ada yang dihancurkan. Bayang. Keren kan? Kita bingung. Ini terus ngapain masuk Islam? Enggak ada jalan keluar. Kami sudah terjepit. Kami iya aja. Kami ingin mengakui Anda sebagai Rasul, Anda pemimpin tertinggi di kota Madinah. Tetapi jangan suruh kami rubuhkan berhala kami. Dulu orang Taif begitu terhadap Rasulullah. Hari ini orang Islam begitu sikapnya terhadap kekuatan-kekuatan adidaya di muka bumi ini kan. Tolonglah, jangan disuruh hancurin masjid. Kami siap dukung Anda menghabisi saudara-saudara kami di Palestina, tapi masjid tolong izinkan suara azan. Tolong masjid tetap terbuka. Tolong kami boleh tetap ngaji. Tolong tetap diizinkan sekolah-sekolah Islam. Itu yang terjadi. Jadi kita mengemis hari ini agar kemudian praktek keislaman tetap diizinkan untuk dilangsungkan di negara kita. Setingkat itu hinanya umat Islam pada hari ini rahimahullah di level
global. Jadi kemuliaan-kemuliaan yang diberikan dalam acara-acara penyambutan, acara-acara resmi itu semuanya sesungguhnya fata morgana. Kalau benar orang Islam masih dimuliakan, mana mungkin mereka berani membunuh orang yang seagama sama kita? Ya. Itu jelas sekali dan waktu masih kejadian Ambon dulu. Apa saja ada konflik. Begitu ada yang terkena orang yang seagama dengan mereka, padahal orang yang dalam tanda kutip terzolimi itu bukan warga negaranya, mereka mempertanyakan itu. Kami dengar begini ya, kami dengar begini, akhirnya kita berjuang habis-habisan untuk memberikan klarifikasi dan seterusnya. Jadi, rahimahullah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita harus mulai untuk berbenah diri, mulai dari kita. Bukan berarti gak ada lagi yang bisa dilakukan, ada banyak yang bisa dilakukan, karena sesungguhnya kita belum berbuat banyak. Ya. Cuma memang harus bersabar. Rahimahullah, bersabar dalam kebenaran, dalam arti bukan menyerah, tetapi justru menyusun strategi untuk kembali lagi kepada Al-Quran dengan cara yang benar dan akurat. Di antara hal yang perlu kita perjuangkan, Bapak-bapak, cobalah sesekali beranikan diri melawan kata hati. Jika kata hati berseberangan dengan kata Allah dan kata Nabi. Ya, itu yang paling berat pada hari ini. Orang soleh banyak, tapi tidak sedikit mereka ketika ayat atau hadis berbenturan dengan kata hati, dia sekuat tenaga mencari kebenaran untuk mengikuti kata hati. Itu yang paling susah. Kalau terus-terusan seperti itu, maka Allah nggak akan nolong kita. Pertolongan itu hanya diberikan intasullah yang sungguh. Jika engkau menangkan Allah, Allah akan menangkan kamu. Nah, setiap kali kalau kata hati sejalan dengan kata Allah, oke. Tapi begitu kata hati tidak sejalan dengan kata Allah, kita berusaha terus-terusan mencari kebenaran, menggali kebenaran, karena nggak sesuai. Padahal harusnya dilawan. Harusnya kata hati itu dikalahkan, dimenangkan kata Allah dan kata Nabi SAW. Demikian, Bapak Ibu, kajian maghrib kita pada hari ini, kesimpulannya mudah-mudahan dengan kembali lagi kepada Al-Quran, dengan benar-benar belajar dalam rangka untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan umat Islam ini bisa kembali lebih mandiri, ya, kembali lebih kuat, rahimahullah, sehingga mereka nanti bisa merdeka menentukan sikapnya sendiri, insya Allah. Mudah-mudahan demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.